Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي والسرور قلبي ونجاة في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita berada di majelis yang kita niatkan untuk mengundang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya beribu-ribu mohon maaf tadi kalau soal rokok saya begitu tegas gitu ya. Karena saya enggak pengen Kanjeng Nabi yang kita niatkan rawuh nanti pulang atau enggak jadi datang. Sebab dalam sebuah riwayat diceritakan oleh Sahibul Maulid Simtud Duror Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, di dalam buku beliau kalamnya yang dicatat muridnya disebutkan di situ, dulu ada satu orang di Hadramut sana yang biasa baca maulid sepekan sekali. Baca maulid. Maulidnya sebelum ada Simtud Duror yang dibaca maulid Diba kalau saya enggak salah. Ya, Diba dibaca. Punya tetangganya tidak mau ikut baca maulid. Tapi enggak seperti orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang ini tidak mau ikut baca maulid, alasannya maulid bid'ah, enggak ada tuntunannya, sesat, pelakunya neraka, dan seterusnya. Itu orang-orang yang begitu, nanti saya jelaskan ya, insyaallah saya jelaskan. Tapi yang satu ini tidak mau ikut baca maulid bukan karena itu, tidak mau ikut baca maulid karena dalam pandangannya daripada saya baca maulid, lebih baik saya baca Al-Quran. Al-Quran kalamullah, jadi kan lebih baik baca Al-Quran. Ngapain baca maulid? Sempit pandangannya. Padahal kita ketahui bahwasanya orang kalau baca Al-Quran itu tadabbur. Kadang ada orang mengatakan, udah saya nggak mau maulid, kan saya baca Al-Quran lebih hebat. Saya katakan kepadanya, ya udah, daripada kamu nonton televisi, lebih baik baca Al-Quran. Tolong matikan televisinya, nggak usah nonton TV, baca saja Al-Quran. Daripada kamu ngobrol sama anak kamu, lebih baik kamu baca Al-Quran. Jadi baca saja Al-Quran, jangan ngobrol sama anak. Daripada kamu ngobrol sama suami kamu, istri kamu, baca saja Al-Quran. Karena baca Al-Quran lebih hebat daripada ngobrol dengan keluarga. Daripada kamu itu pergi ke mal, pergi ke pasar, duduk di rumah, baca Al-Quran. Karena tidak ada amal yang lebih hebat dari baca Al-Quran. Kalau udah kita katakan begitu, dalil macam-macam. Oh ya tidak, ini kan ngobrol sama anak untuk menyenangkan hati anak, ngobrol sama istri untuk menyenangkan hati istri. Nah juga begitu baca maulid untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk mengkaji lebih jauh isi Al-Quran. Karena sesungguhnya maulid yang diceritakan itu merupakan bagian dari penafsiran Al-Quran, bagian daripada tadabbur isi-isi Al-Quran. Sehingga sejatinya orang yang baca maulid, entah Diba, Burda, Barzanji, Simtudurar dan lain sebagainya, dia sedang mengkaji kalam Allah dalam pandangan yang luas, bukan dalam pandangan yang sempit. Dan kalau kita lihat juga maulid itu pun diawali dengan pembacaan Al-Quran, dimulai dengan pembacaan suratul Fatihah, dan dengan beberapa ayat yang dinukil dari Al-Quran tentang kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang satu ini sempit pandangannya, dia mengatakan pokoknya saya mau baca Al-Quran, tidak mau ke rumah tetangga saya ikut maulidan. Berjalan ini sekian lama, sampai suatu malam dia selesai baca Al-Quran, tetangganya maulidan, dia tidur. Dalam tidurnya mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mimpi ketemu Nabi itu hak. Jadi jangan meremehkan. Kalau ada kelompok muslim meremehkan mimpi ketemu Nabi, sama saja meremehkan perjumpaan dengan Nabi. Kalau meremehkan perjumpaan dengan Nabi, sama saja meremehkan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang meremehkan Nabi sejatinya kalau dalam ilmu tauhid, orang tersebut bisa dikategorikan murtad. Kalau dia dengan sengaja meremehkan Nabi Muhammad SAW. Meremehkan ayat Al-Quran juga seperti itu. Makanya hati-hati, jangan meremehkan mimpi terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi telah bersabda, "Man ra'ani fil malam faqad ra'ani haqqan." Kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, sungguh dia telah benar-benar melihat aku. Jadi kalau judulnya orang itu mimpi ketemu Nabi, ya memang betul-betul ketemu Nabi. Walaupun kadang yang dilihat Nabi tidak dalam wujud Nabi, mungkin dalam wujud gurunya, mungkin dalam wujud seorang ulama. Itu tergantung dari kekuatan iman dan kebersihan hati orang yang bermimpi tersebut. Tapi dia betul-betul telah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dan artinya betul-betul telah berjumpa Nabi. Sebab siapa melihatku dalam tidurnya, kata Nabi, dia telah benar-benar melihatku. Nabi tidak mengatakan itu cuman gambaran, oh itu cuman khayalan, oh itu cuman angan-angan. Tidak. Faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sebab kata Rasul, setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku. Para ulama mengatakan al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga berdasarkan hadis Nabi tersebut, mimpi melihat orang-orang yang soleh juga tidak bisa diserupai oleh syaitan. Sebagaimana setan tidak bisa menjelma dalam wujud Nabi Muhammad SAW, maka setan juga tidak bisa menjelma dalam wujud para aulia. Setan tidak bisa menjelma dalam wujud Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setan tidak bisa menjelma dalam wujud Sayyidi Abi Hasan Asyadzili radhiyallahu taala anhuma. Setan juga tidak bisa menjelma dalam wujud Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tidak bisa. Kenapa? Karena beliau-beliau yang saya sebutkan radhiyallahu taala anhum merupakan orang-orang yang soleh, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa bermimpi bertemu wali, memang betul-betul dia bermimpi bertemu wali tersebut. Barang siapa bermimpi bertemu dengan Rasul Muhammad SAW, betul-betul dia telah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh beruntung tetangga yang tidak mau maulid ini, kok dia mimpi Nabi. Kenapa? Sebetulnya hatinya bersih, orangnya baik, amalannya juga hebat, hanya saja pemahamannya kurang, sehingga dia menganggap baca maulid ini kurang manfaat. Dia menganggap baca Al-Quran itu yang jauh lebih manfaat. Nah, Nabi pengen membimbingnya, Rasul pengen membenarkannya menjadi lebih baik, menjadi lebih utama. Maka Rasul datang dalam mimpinya. Orang ini pun berkata, wahai Rasul. Saat itu beliau melihat Nabi Muhammad SAW datang disertai dengan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat besar dan beberapa sahabat yang lainnya. Saat itulah beliau bertanya, ya Rasulullah, kemuliaan apa buat saya ini? Kok sampai engkau berkenan mampir ke rumah saya, datang ke sini bersama sahabat yang besar? Rasul menjawab SAW bil makna,
Saya mampir ke sini sebetulnya bukan karena pengen mampir ke sini. Saya sebetulnya bukan karena pengen mampir ke sini. Saya mau datang ke rumah tetanggamu, mau datang ke majelis maulidnya. Setiap kali tetanggamu baca maulid dan setiap kali maulid itu dibacakan, saya selalu hadir bersama sahabat-sahabat saya. Cuman tadi sampai di depan rumah ada yang rokok, maka saya kembali. Maka saya sampai di sini. Besok paginya datang ke rumah tetangganya. Ada maulid lagi kapan? Tolong saya dikasih tahu. Ya tetangganya bingung. Loh, orang ini biasanya paling gak suka, menganggap remeh maulid. Kok sekarang jadi semangat datang maulid? Akhirnya ditanya, loh kenapa kamu seperti itu? Tadi malam Rasulullah saya mampir ke rumah, saya ngasih tahu kalau setiap maulid di rumahmu Rasulullah hadir. Cuman tadi malam gak hadir gara-gara ada yang rokok. Jadi nanti kalau maulid lagi saya mau datang dan kasih tahu orang-orang, jangan ada yang rokok. Karena itu kalau di majelis peringatan maulid atau majelis ta'lim atau majelis ilm ada yang rokok, yuk kita matikan bersama-sama. Kenapa? Seseorang yang menyebabkan Nabi itu pergi. Kalau Nabi pergi berarti pengikut Nabi juga pergi. Kalau pengikut Nabi juga pergi, pecinta Nabi juga pergi. Para anbiya yang ikut arwah Nabi, arwah orang soleh juga akan ikut pergi. Begitu pula malaikat yang hadir di majelis ilm, karena tidaklah majelis itu dikatakan majelis ilm illa bil adab, kecuali dengan adab sopan santun. Kalau adabnya nggak ada, pergi. Sampai ketika saya nyantri di pesantren dulu, di situ ketika kami bersama-sama belajar, tiba-tiba ada suara benda jatuh gitu ya, keras, semua noleh. Guru saya itu marah, jangan noleh, meskipun helikopter itu jatuh 2 meter di sebelahmu, tetap kamu lihatnya ke saya. Jangan noleh sama sekali, karena gerakan-gerakan seperti itu akan menyebabkan malaikat sakinah, malaikat yang tanazzalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah. Sakinah itu dikatakan adalah malaikat yang membawa rahmat. Malaikat itu akan segera pergi meninggalkan lokasi di mana orangnya tidak bisa tenang, orangnya bergerak-gerak, apalagi berbicara. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan ketika Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu membaca Al-Quran, kemudian dia hentikan bacaannya. Di situ dia dengar ada kudanya meringkik-ringkik, keras begitu, hampir menginjak anaknya yang masih bayi, namanya Yahya radhiyallahu taala anhu. Kemudian sang ayah ini berhenti karena takut nanti anaknya terinjak, Kemudian dia lihat kenapa kok ada gaduh-gaduh. Keluar, di atas itu ada cahaya yang naik ke atas. Ketika dia bacakan Al-Quran lagi, cahaya itu turun. Ketika kuda itu meringkik-ringkik, dia diam, dilihat lagi cahaya itu naik ke atas. Besoknya subuh lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duhai Rasulullah, semalam begini. Nabi menjawab seakan-akan Nabi Muhammad SAW ada di rumahnya Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu, sedang mendengarkan Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu membaca Al-Quran. Rasul berkata, Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair, Iqra ya ibn Hudzair. Wahai Usaid bin Hudzair, baca terus Al-Qur'annya, baca terus Al-Qur'annya. Tilkas sakinah, yang kamu lihat itu adalah malaikat sakinah yang turun mendengarkan keindahan dan kekhusyuanmu membaca Al-Qur'an. Andai kata engkau meneruskannya, maka esok pagi orang-orang akan melihat malaikat itu dengan bola mata mereka masing-masing, bisa melihat malaikat tersebut. Nah, ini kekhusyuan, keheningan, kekhuduan itu membuat malaikat datang dan betah. Sebaliknya, mafhumul hadis, kalau ada kegaduhan akan membuat malaikat pergi. Sehingga dalam majelisnya orang-orang yang soleh, ketika orang soleh itu ada kegaduhan, pasti dia akan menghentikan perbincangannya. Kemudian ngobrolnya jadi biasa saja, pasti beralih. Nah, majelisnya orang-orang soleh terdahulu yang dijaga adalah adab. Karena dengan adab tersebutlah rahmat Allah akan turun. Dengan adab tersebutlah malaikat Allah akan turun. Dengan adab tersebutlah maka seluruh ruh yang ada di sekitar akan berdatangan. Sehingga hati orang-orang yang hadir akan diisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ilmu dari sisi Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha, atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya dalam setiap hitungan detik itu ada nafahat, tarikan nafas, hembusan nafas, itu ada nafahat. Apa itu nafahat? Nafahat adalah
karunia-karunia ilahiyah yang sifatnya batiniyah, ilmu dan lain sebagainya. Turun nafas setiap detik. Ala fata'arradhu laha. Kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya kamu setiap saat berusaha untuk menjaring, menghadang, mendapatkan nafahat tersebut. Dan salah satu cara menghadang nafahat adalah di majlis-majlis yang seperti ini, di majlis dzikir, di majlis ilmu, di majlis kita itu membaca Al-Quran, baca maulid, baca solawat, di majlis kita ziarah ke makam para aulia wassalihin. Di situ ada nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tentang rokok tadi. Ya, ini saya belum ceramah loh ya. Baru minta maaf. Ceramahnya apa juga nggak ngerti. Soalnya kata guru saya, silahkan ngomong. Nanti yang diomongkan apa ya mbuh. Kalau nggak bisa ngomong menengah wae. Sudah. Ya kalau nggak bisa ngomong ya diem, duduk, sudah selesai. Gitu saja. Nanti kan ada yang ngomong yang lain saya. Kan seperti itu. Jangan paksakan diri kita untuk ngomong jujur nih, saya mau ngomong apa juga nggak ngerti, blank. Mau ngomong apa ya wallahu a'lam. Fata'arradhu laha, ya saya nunggu saja. Kira-kira saya disuruh ngomong apa sama Allah Ta'ala. Pengennya seperti itu. Ini majelis maulid. Kita semua ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Saya mau nanya sama bapak, sama ibu, sama hadirin semua. Boleh nanya? Kalau jenengan ditiadakan, ridho atau tidak? Saya nggak ngomong dimatikan ya. Karena kalau mati itu pindah ke alam arwah, betul? Ya kan? Pindah ke alam barzah, kan masih ada. Masih ada di alam barzah. Saya katakan kalau jenengan tiba-tiba ditiadakan sama Allah. Novel nggak ada. Udah hilang, yang nggak ada, betul-betul ditiadakan sama Allah. Ridho atau berontak? Jangan asal ngomong. Ayo diteliti hatinya, ridho atau berontak? Loh ya Allah, saya masih pengen ketemu ibu saya. Loh saya pengen menikmati akhirat. Loh jangan saya dihilangkan. Nah, terus gimana kalau saya hilang, terus apa? Saya terus gimana? Gitu kan? Ini yang muncul di hati kan berontak seperti itu nafas kita. Elah itu tuh nafas. Hawa kita lah itu hawa. Al-hawa yaitu yang tidak mau dimatikan, tidak mau dihilangkan, tidak mau dimusnahkan. Maunya eksis, maunya selalu ada. Makanya tiap pagi kita diajari sama Rasulullah SAW untuk 3 kali membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Disuruh diajari ridha. Allah sebagai zat yang maha memelihara. Mau dihilangkan sama Allah ya ridho, mau dimusnahkan sama Allah ya ridho. Lawang jenengan itu bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Begitu pula saya, kita ini adalah tidak ada asalnya. Nah kalau mau ditiadakan sama Allah ya terserah Allah toh ya. Yang punya Allah, yang mau punya ya Allah, yang pengen ya Allah. Nah kok jenengan berontak ngelawan Allah, terus bisa apa? Enggak bisa apa? Makanya Allah katakan qul huwallahu ahad. Katakan yang ada itu cuman Allah yang Maha Esa. Selain Allah itu hakikatnya tidak ada. Dan memang betul-betul enggak ada. Lawang adanya jenengan, adanya saya karena Allah yang mengadakan. Kalau Allah mau menghabiskan sekarang juga habis. Tiada lagi. Allah kasih misal kambing, selesai dipotong habis tuh kambing, enggak ada kehidupan kambing lagi, enggak ada juga alam barzah untuk kambing, enggak ada. Selesai, hilang. Nah kenapa Allah jadikan manusia istimewa, jadikan jin istimewa? Kenapa diistimewakan seperti itu? Karena Allah pengen ngasih tahu betapa cintanya Allah kepada manusia. Dulu manusia ini tidak ada, jin tidak ada, makhluk Allah tidak ada. Maka pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul ketika ditanya oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kala saat itu Rasul ditanya, wahai Rasul, siapakah yang pertama kali, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ya Jabiru, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Duhai Jabir, ketahuilah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama kali diciptakan Allah adalah nur, cahaya Nabi Muhammad SAW min nurih, dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nur min nurih, cahaya dari cahayanya Allah subhanahu
wa ta'ala. Cahaya ini berdiam ribuan tahun. Kemudian dari cahaya ini Allah berkehendak menciptakan makhluk. Karena itu Allah katakan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alam ini tercipta dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semua perbuatan kita akan jadi mulia kalau kita awali dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena itulah, karena Allah berkehendak dengan cintanya, dengan sayangnya, Allah ciptakan makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dimuliakan Allah, makhluk yang paling diagungkan oleh Allah. Bagaimana dikatakan diagungkan oleh Allah? Karena ketika Allah ingin mengasih tahu hamba-hambanya tentang sosok makhluk yang mulia ini, Allah pun memberi nama, bukan sembarang nama. Allah menamakan Muhammad. Allah menamakan yang banyak sekali memperoleh pujian, yaitu Muhammad, yang banyak-banyak dipuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat, dipuji oleh manusia, dipuji oleh jin, dipuji oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nama ini oleh Allah sudah dipasang di arsy, di kaki-kaki arsy, di tiang-tiang arsy, di surga Allah, di tiang-tiang surga, di bangunan surga. Yang terpampang hanya ada nama Allah dan nama Muhammad. Karena itu ditulis di sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Yang ada cuma itu, gak ada yang lain. Untuk menunjukkan bahwasanya makhluk yang satu ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari beliau diciptakan seluruh makhluk Allah, di antaranya ruh kita semua diciptakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah mewahyukan di dalam Al-Quran, dalam sebuah tafsir seorang sufi mengatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya fikum Rasulullah. Tafsir Zahir mengatakan wa'lamu anna fikum, ketahuilah sesungguhnya fikum diartikan bainakum ma'akum, di tengah-tengah kalian, bersama kalian ada Nabi Muhammad SAW. Itu tafsir Zahir, tafsir yang biasa. Tapi lil Quran ma'ani batinah, Quran itu punya makna-makna batin. Dan sufi, orang yang soleh, melihat makna zahir Al-Quran tidak sama dengan orang-orang ahli fikih, fuqaha, dan ahli tafsir zahir. Walaupun sama-sama zahir, zahirnya sufi itu berbeda dengan zahirnya faqih. Zahirnya sufi berbeda dengan zahirnya mufassir. Karena sufi ra'a binurillah alladhi waqa'auda Allah fi qalbih, melihat dengan cahaya Allah yang Allah titipkan di dalam hatinya, sehingga dia melihat ayat itu jauh, terus semakin jauh dan semakin jauh. Karena Rasul menyatakan innalil Quran bawatin, atau kama qala sallallahu, sesungguhnya Al-Quran itu punya makna-makna batin. Semakin direnungkan semakin muncul maknanya, semakin direnungkan semakin muncul maknanya. Ketika menjelaskan wa'lamu anna fikum, maka dikatakan oleh seorang sufi fi dzarfiyah, fikum, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kalian ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam diri kalian ada Rasulullah. Kenapa? Lah kalian diciptakan oleh Allah dari Rasulullah SAW. Karena itu irtibat qawi, ada hubungan yang sangat kuat antara Rasul SAW dengan umatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipusahkan dari umatnya. Selalu ingat kepada umatnya. Beliau menyatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku bagus untuk kalian, wafatku juga bagus untuk kalian. Ketahuilah, jika aku nanti wafat, maka seluruh amal kalian akan disodorkan oleh Allah kepadaku, ditunjukkan kepadaku. Fa in khair, kalau amal itu baik, maka hamidullah, aku akan memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Kalau amal itu buruk, maka aku akan mintakan ampun untuk kalian semua kepada Allah. Fastaghfirullah, aku akan istighfar untuk kalian kepada Allah. Di alam barzah Rasul tidak pernah berhenti memintakan ampun untuk umatnya. Kenapa demikian? Irtibatun qawi, karena Rasulullah abul arwah, karena beliau adalah bapaknya semua ruh. Fa Adamu abul ajsad, kalau Nabi Adam bapaknya jasad-jasad kita, Nabi Muhammad SAW adalah bapaknya ruh-ruh kita. Karena itu melihat anak cucunya berada dalam hal yang tidak baik, Rasul pun sedih memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat anak cucunya ruh-ruh ini berada dalam kebaikan, Rasul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hubungan ruhaniyah kita dengan Nabi Muhammad SAW semakin jauh. Hendaknya hubungan ini diperdekat, sehingga tidak ada jarak lagi antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena sungguhnya ruh itu merupakan alam yang sangat luas, alam yang sangat besar, alam yang sangat dahsyat. Sehingga dikatakan kalau nanti manusia itu dikumpulkan di alam ruh, dikumpulkan di sana, maka datarannya itu serba putih, cahaya yang bening sekali, yang luasnya luar biasa. Seluruh ruh ditampung di sana, alam itu masih jauh luasnya. Padahal satu ruh kalau dikeluarkan dari jasad ini, diletakkan di alam syahadah, alam yang bisa kita lihat, maka alam syahadah ini semua tidak bisa menampung besarnya satu ruh manusia biasa. Itu alam ruh itu gedenya seberapa? Mohon maaf, ngomongnya kecepatan enggak? Ya, saya nggak ngerti, pokoknya asal ngomong, kesurupan saya kali ya. Karena ngomong apa juga nggak ngerti, pokoknya asal ngomong. Ya, yang ngomongnya keluarnya begitu. Tapi paham enggak? Oh, enggak apa-apa, berarti cepet asal paham. Ya kan? Cepet tapi paham. Diperlambat dikit. Diperlambat dikit atau diperlambat banyak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu? Oh, terlalu lambat. Terus yang bagaimana? Terus pokoknya asal keluar ya. Doanya semoga saya paham, jenengan juga paham gitu ya. Amin dan barokah insyaallah. Sampai di mana tadi? Ruh yang bagaimana? Loh, saya tadi ngomong apa juga lupa loh ini. Ruh yang bagaimana? Ruh besar. Terus ada apa lagi? Ruh itu punya hubungan yang besar, yang kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Kanjeng Nabi merupakan bapaknya semua ruh. Bapaknya semua ruh. Makanya ketika Rasul diisrakan, itu kan Rasul dipertemukan dengan semua ruh. Dipertemukan ruhnya para anbiya wal mursalin. Makanya Rasul duduk di sana berdiri menjadi imam. Karena beliau memang pimpinannya, beliau bapaknya, ya pantas yang jadi imam ya bapak ya pimpinan. Karena itulah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana hubungan beliau kepada umatnya, beliau menyatakan, la taj'alu qabri 'ida, jangan jadikan makamku seperti hari raya. Tahu hari raya? Ramenya cuma setahun sekali. Ramenya cuma setahun sekali. Orang-orang yang pemikirannya rodok keblinger, ngertikannya lain. La taj'alu qabri 'ida. Tuh Rasul udah ngomong, jangan jadikan makamku seperti hari raya. Berarti enggak boleh membuat hal yang rame-rame di makamnya Rasul. Berarti makamnya Rasul harus dibuat sepi. Berarti enggak boleh ziarah kepada Nabi. Lagi keblinger kan ini. Ini orang yang salah. Ini orang yang salah. Padahal Rasul mengartikan menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti saya ungkapkan di awal. Jangan jadikan makamku seperti hari raya, artinya didatanginya cuman setahun sekali. Kalau bisa tiap Jumat berangkat ziarah kepada Nabi. Kalau bisa. Pengennya bisa atau tidak? Pengennya bisa. Tapi kenyataannya belum bisa. Kenyataannya belum bisa. Siapa tahu suatu saat nanti bisa. Jangan nutup kekuasaan Allah. Seringkali kita nutup kekuasaan Allah dengan mengatakan tidak mungkin bisa. Karena kita menutup kekuasaan Allah, sandarkan semua dengan kekuasaan Allah. Semoga suatu saat bisa. Bisa jadi bisa besok atau lusa bisa. Siapa tahu besok jenengan dipanggil sama pemerintah Saudi suruh tinggal di Madinah untuk ngosek WC-nya Madinah. Bisa kan begitu? Oh bisa. Lah kalau misalnya jadi tenaga pembersih toiletnya Madinah, Masjid Nabawi, tiap hari bisa ziarah enggak? Bisa, enggak usah nunggu hari Jumat, tiap hari bisa ziarah. Dan itu tergantung daripada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pada kenyataannya belum bisa bagaimana? Rasul ngasih solusi. Kalau kenyataannya belum bisa, maka bersolawat dan salamlah kalian dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya dimanapun kalian berada, solawat dan salam kalian itu sampai kepadaku. Rasul menyatakan Allah mempersiapkan satu malaikat yang telah ditugaskan khusus di pemakaman Nabi Muhammad SAW. Dikatakan pemakaman Nabi karena di situ diletakkan tubuh yang mulia untuk beristirahat tubuh tersebut sampai nanti dibangkitkan. Dan perlu adab kepada Nabi. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan
siapa yang berkata, aku akan menziarahi makam Nabi, Imam Malik menyatakan orang tersebut harus dihukum cambuk. Siapa yang berkata, aku akan ziarah makam Nabi, kata Imam Malik, akan aku hukum cambuk dia. Kalimat Imam Malik ini dipakai oleh orang-orang yang gak mudeng bahasa Arab, dan orang-orang yang gak mudeng Imam Malik dipakai untuk sebagai dalil. Tuh, Imam Malik melarang orang ziarah Nabi. Jangan salah, Imam Malik tidak pernah melarang orang ziarah Nabi, tapi Imam Malik rahimahullah marah kepada orang-orang yang lisannya mengucapkan kurang ajar dengan mengatakan, aku akan menziarahi makam Nabi. Kalau berkata begitu, berarti dia cuma mau menziarahi tanah gunduk begitu, mau menziarahi nisan. Imam Malik tidak mau seperti itu, karena dalam pindangan Imam Malik, Nabi itu hayyun fi qabrih, hidup di dalam makamnya. Rasul itu tidak pernah mati seperti manusia biasa. Memang Rasul meninggal dalam arti ruhnya berpisah dari jasad, tetapi jasad Rasul tidak pernah mati. Karena itulah jasad Nabi utuh dan hidup, darah tetap mengalir di dalamnya. Sebagaimana dibuktikan dalam sebuah riwayat, ketika makam Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu digali untuk dipindahkan dari medan Uhud, saat itu alat galiannya yang digunakan untuk menggali makam, setelah 40 tahun makam itu dimakamkan, jasad itu dimakamkan. Setelah 40 tahun, salah satu alat galian kena tubuhnya Sayyidina Hamzah tanpa sengaja. Dari tubuh yang telah dikubur 40 tahun itu, ketika kena alat untuk menggali, mengucurkan darah segar berwarna merah. Saya mau nanya, ada enggak mayit darahnya masih mengalir? Tidak ada kan? Nah itulah kebenaran, syuhada itu hidup, tapi enggak jalan-jalan jasadnya. Kalau jasadnya jalan-jalan kan medeni, itu cuma di film orang yang ngawur-ngawur begitu. Enggak, jasadnya tetap terbaring mulia, tapi Allah jaga kemuliaan jasad tersebut. Darah tetap mengalir. Tubuh Nabi Muhammad SAW harum luar biasa. Kenapa? Karena memang hidup tubuhnya. Meninggal jasadnya, tapi hidup. Dalam arti dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang berubah dari tubuh Rasul. Makanya ketika Nabi SAW dikabarkan meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang hari itu lagi berada di luar kota Madinah, segera kembali ke kota Madinah, mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian menghampiri tubuh Rasul SAW yang mulia, kemudian mengecup kening beliau SAW sambil mengatakan, tibta hayya wa mayyita. Wahai Rasul, engkau harum ketika hidup dan engkau tetap harum meskipun telah meninggal dunia. Nah, Imam Malik yang sangat cinta kepada Nabi SAW, Imam Malik itu karena cintanya pada Nabi, beliau tidak pernah menyampaikan hadis Nabi kecuali setelah mandi. Mandi pakai baju yang megah, duduk di atas kursi yang tinggi, kemudian pasang wewangian, baru menyampaikan hadis Nabi. Makanya tadi saya larang jenengan pasang wewangian yang dilarang sama Nabi di pengajian. Rokok tadi itu loh. Itu kan bukan wewangian, tapi aromanya merusak majelis. Kalau Imam Malik enggak, diharumkan dirinya dengan aroma gahru. Seperti kita masuk pengajian, jadi kan ada aroma wewangian kan? Dari gang sana, dari sana masuk ke dalam sini ada aroma wangian yang dibakar, yang nikmat seperti itu. Memang itu sunnah. Kenapa? Karena Rasul itu harum. Aroma Rasul harum. Malaikat suka dengan yang harum. Sampai Rasul tidak mau makan bawang atau berambang ketika ke masjid atau enggak di masjid. Rasul enggak mau. Kenapa? Aku bercakap-cakap dengan malaikat. Bau-bau seperti ini tidak disukai oleh malaikat. Nah kalau bau bawang berambang enggak disukai malaikat, apalagi bau rokok, kan lebih tidak disukai oleh para malaikat. Apalagi orang yang dirinya ngerokok terus, kira-kira malaikat rahmat dekat atau jauh? Keberucut. Sekaligus dakwah boleh ya? Saya tuh sedih kalau lihat ada muslim ngerokok. Sedih banget. Saya nggak ngomong halal atau haram atau makruh. Itu urusannya ulama. Cuman yang saya tahu, yang jelas, orang-orang soleh mengatakan aroma rokok tidak disukai malaikat dan ruhnya orang-orang yang soleh. Jangan ngomong, lah itu wali itu yang ngerokok. Loh, ketemu wali coba tiru rokok, kurang ajar. Nah itu wali itu ngerokok. Kalau wali jangan ditiru ngerokoknya, itu urusan walinya. Paham?
Coba kalau wali ditiru, ya walinya ngerokok, tahajudnya 1 hari 200 rakaat, kamu tiru tidak? Zikir la ilaha illallahnya 1 hari 10.000 kali, kamu tiru tidak? Giliran ngerokok ngomong, loh saya niru kiai itu kan ngerokok, saya niru dia. Ya tiru, hafal Quran apa ora? Paham enggak? Jadi jangan ngomong lihat ngerokoknya, tapi lihat amaliyah solehnya. Tapi kalau untuk orang umum seperti kita ini, kita katakan aroma yang tidak harum itu tidak disukai oleh para malaikat, tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW, tidak disukai oleh ruhnya orang-orang yang soleh. Mereka suka yang harum, karena itu tubuh Nabi harum, karena itu ucapan Nabi harum, karena itu mulut Nabi harum. Karena itulah Imam Malik ketika menyampaikan hadis Nabi, beliau harumkan dirinya. Kenapa? Karena saya sedang mewakili Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan ucapannya. Yang saya sampaikan ini bukan ucapan saya, tapi ucapan Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mandi pakai wangian menyampaikan hadis, mungkin cuma 1, mungkin cuma 2, nggak banyak. Seperti itu. Nah, Imam Malik marah kalau ada orang yang ziarah Nabi, bilangnya saya mau ziarah makam Nabi. Jangan ngomong begitu, bilanglah aku akan mendatangi Nabi, karena memang di situ ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba adabnya. Rasul mengatakan yang tidak bisa ziarah kepadaku, maka hendaknya dia bersolawat dan salam kepadaku, karena Allah punya malaikat khusus. Yang malaikat itu punya daftar seluruh makhluk yang belum lahir dan sudah lahir. Sampai hari kiamat ada daftar namanya di situ. Kalau ada satu umatku yang mengucapkan sholawat dan salam kepadaku, maka malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan sholawat dan salam untukmu. Maka Rasul menjawab, aku juga ucapkan salam untuknya. Sebentar nih, yuk kita bahas. Ini episode menarik ini. Bu, dapat salam dari kiai yang sepuh, yang dikenal kesolehannya. Senang atau enggak senang, Bu? Pengen atau enggak pengen? Bapak dapat salam dari Kanjeng Sunan Gunung Jati misalnya. Senang atau enggak senang? Dapat salam dari Kanjeng Sunan Ampel. Senang atau enggak senang? Senang kan? Senang. Nah, kalau dapat salamnya dari Nabi, senang atau enggak senang? Senang atau enggak senang? Dan Nabi mengobral salamnya, murah salamnya. Saking cinta kepada umat, dan salam ini doa selamat. Nabi akan mengatakan, aku doakan kamu selamat. Wa alaihi salam. Dan keselamatan juga untuknya. Coba bayangkan nih. Dari Raudhah Nabawiyah, dari rumah beliau yang ada di Madinah, Nabi Muhammad SAW dari barzakhnya yang ada di sana, mendoakan siapapun yang mau mengucapkan salam kepada beliau, ucapan selamat juga untuknya. Ini suatu yang besar atau yang kecil? Besar kan? Besarnya itu besar sekali atau besar biasa? Besarnya luar biasa, karena ketika Nabi mengucapkan salam untuknya, maka di situ terkandung keselamatan dari Allah untuknya. Maka di situ terkandung ucapan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Rasul mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ketika Rasul mengucapkan salam dengan bentuk tahiyat penghormatan kepada Allah ketika Mi'raj seperti itu, Allah menjawab, wa alaikassalam ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam dari Allah untuk Nabi itu akan kita peroleh di saat ini untuk kita, karena Rasul telah mengatakan, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam juga untukku, untuk kami dalam arti Rasulullah, keluarganya, orang-orang yang dicintainya, yang ada dalam sulbi beliau, wa ala ibadillahis salihin, dan untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Di antaranya orang yang dapat salam Nabi Muhammad SAW, karena orang itu telah sudi, telah mau, telah senang, telah bersemangat untuk mengucapkan salam kepada Nabi dimanapun dia berada. Karena itulah dengan pandainya, dengan cerdasnya,
para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengumpulkan umat untuk membaca mawalid dibaca. Di situ ada satu fase di mana semua diajak berdiri, kemudian semua diajak mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba lihat, semua diajak mengucapkan salam, salam, salam dan solawat. Inilah kehebatan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Umat ini diajak bareng-bareng soan, ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah para ulama mengatakan, siapa yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, sejatinya dia sedang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Rasul bersabda, jika kalian bersolawat kepadaku, hendaklah bersolawat yang baik, karena solawat kalian disodorkan kepadaku. Bisa dipahami? Nah ini sekarang kita lagi bahas nih bab salam ini, kehebatan salam. Coba kalau kita renungkan, didoakan selamat sama Nabi. Kira-kira selamat atau enggak selamat? Selamat. Jadi kalau kita pengen selamat, kan kita harus sering-sering dapat doa selamat dari Nabi. Betul? Nah kalau kita pengen selamat, kita harus banyak mengucapkan salam kepada Nabi. Kalau kita pengen selamat, ya kita harus banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi. Karena itulah Nabi mengajari umatnya untuk dalam segala keadaan sholawat kepada Nabi. Kalau enggak percaya, buka hadis yang sahih. Rasul mengatakan, jika kalian duduk di suatu tempat, hendaknya ketika kalian akan duduk itu, berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah, dan bersolawatlah kepadaku. Duduk di kursi, duduk di lantai, duduk di mobil, duduk dimanapun, disuruh mengucapkan zikir bismillah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lah kegiatan kita tuh tidak pernah lepas dari duduk. Betul. Tapi coba diingat-ingat dari pagi sampai sekarang kita duduk yang baca sholawat kapan? Cuman di begini nih, majelis maulid. Tapi kalau enggak di majelis maulid, duduknya baca sholawat enggak? Banyak enggaknya. Kenapa? Karena kita meremehkan ini, mengabaikan. Pentingnya apa nih baca sholawat? Syekh Jazuli rahimahullah, pengarang kitab Dalailul Khairat. Kenapa beliau mengarang Dalailul Khairat? Dalam riwayat disebutkan Syekh Jazuli itu seorang yang alim, faqih, mufassir, hebat orangnya. Suatu hari beliau melakukan perjalanan. Di tengah jalan mau sholat, air bekal habis. Air bekal habis. Adanya sumur di tengah padang pasir. Di sumur itu airnya ada, timbanya yang enggak ada. Repot atau enggak repot? Repot. Syekh Jazuli keliling, cari. Karena dalam fikih, itu orang kalau tidak ada air baru boleh tayamum kalau memang dia sudah usaha tidak mendapatkan air. Atau menurut keyakinannya memang betul-betul tidak ada air dalam jarak terdekat. Sekian kilo nggak ada air. Lain dengan satu golongan rodok ruwet itu. Pernah itu ada masjid di dekat rumah saya. Kebetulannya ini masjid golongan ruwet. Saya ngomong apa adanya golongan ruwet. Cuman kan nggak boleh nyebutkan nama golongan yang nggak etis gitu kan. Golongan ruwet. Tetangga saya abang becak sholat di situ wudu, keran dibuka air nggak ada. Lah anggota golongan ruwet ini tadi buka keran nggak ada, tayamum dia. Air dibuka nggak keluar, dia tayamum. Ditegur sama abang becak. Loh Pak kok tayamum kenapa? Ini abang becak loh ya. Kok tayamum kenapa? Lah nggak ada air. Loh ini kan di tetangga masjid di belakang ini kan banyak orang punya air. Cuman airnya masjid aja lagi nggak keluar. Kan tonggonya ini kan banyak air. Loh, yang penting kan Allah kan udah bilang, fa ilam tajidu, kalau kamu nggak menemukan air tayamum lah. Lah ini kan airnya nggak ketemu, yo tayamum. Lah ini golongan ruwet ini. Man fassara Al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan kepalanya sendiri, pikiran sendiri, silahkan ambil kursinya nomor berapa di neraka. Begitu kan yang ngomong Kanjeng Nabi bukan saya sallallahu. Nah ini Syekh Jazuli nyari air, nyari bener. Ketemu anak kecil perempuan, gadis. Masih kecil. Ditanya, Bapak kok kelihatan lagi cari-cari sesuatu, cari apa Pak?
Cari timba itu loh, ada sumur di sana tapi nggak ada timbanya. Saya mau wudhu, mau sholat. Oh bapak mau wudhu, ambil air nggak ada timbanya di sumur itu. Iya. Yaudah pak, biar saya bantu. Anak kecil ini jalan. Terus di mulut sumur ini dia meludah. Lah Syekh Jazuli kan mikir, kok sumurnya tambah diludah ini gimana? Apa nih maksudnya? Airnya naik. Kena ludah anak kecil tadi, airnya naik sampai meluap. Terus anak kecil tadi ngomong, bapak silahkan wudhu, ambil buat bekal silahkan pak. Syekh Jazuli cepet-cepet wudhu, kemudian ambil bekal. Anak kecil dipegang, nak jangan pergi dulu. Nak jangan pergi dulu. Kenapa? Kamu nih siapa? Kok bisa begini, amalanmu apa? Anak kecil menjawab, bapak kan yang penting air sudah dapat, gak usah banyak tanya. Air sudah dapat, gak usah banyak tanya. Iya, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu tanda kebagusan muslim, iman seorang itu meninggalkan hal-hal yang bukan jadi urusannya. Kan urusan bapak pokoknya air. Air dapat udah, gak usah nanya saya siapa. Bisa bagaimana, gak usah nanya. Bapak ini kok nanya-nanya, emangnya siapa nanya-nanya? Saya Syekh Jazuli. Oh bapak ini Syekh Jazuli yang faqih, yang alim, yang terkenal ulama itu bapak, iya. Mosok gini aja nggak bisa atau pak? Mosok gini aja nggak bisa pak? Ya emang saya nggak bisa. Ya udah, karena ini bapak yang nanya, bapak ini orang soleh, berjasa untuk umat, dakwah kemana-mana. Saya akan jelaskan rahasia saya. Saya itu nggak punya amalan apa-apa pak. Cuman saya itu tidak pernah melangkahkan kaki kecuali sambil bersolawat. Tidak duduk kecuali sambil bersolawat. Hidup saya itu solawatan terus. Nah tadi kan saya cuma qomat kamit baca solawat. Terus saya ludah, ya Allah tolong airnya dinaikkan. Yo airnya naik. Syekh Jazuli akhirnya bersumpah, saya pulang sampai rumah akan mengarang kumpulan solawat. Dikaranglah Dalailul Khairat. Itu jasa anak kecil di tengah padang Sahara. Sehingga jenengan bisa baca Dalailul Khairat. Yang seperti itu. Mungkin ada orang akhir zaman dengar cerita begini, model golongan ruwet akan bantah. Masa? Itu khurafat, itu cerita itu. Itu cerita terlalu berlebih-lebihan. Ini orang gila kali ya. Masa orang mengutamakan sholawat dibilang berlebih-lebihan, dibilang ini orang gila. Ini kalau bilang mengutamakan sholawat itu over, berlebih-lebihan, khurafat, itu orang gila, pasti gila. Nah kenapa? Berarti dia mengatakan Allah berlebih-lebihan sampai Allah mengatakan ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba ngomong Allah berlebih-lebihan ya. Allah tuh berlebih-lebihan. Allah kok sampai ngomong aku Allah sholawat, malaikatku sholawat. Hei yang beriman kalian sholawat ya. Siapa Allah, siapa Nabi? Kalau begitu toh. Coba ngomong begitu, kafir kamu. Ya, tidak ada kata berlebih-lebihan untuk sholawat, justru kurang. Kenapa? Nah karena Allah udah sholawat, malaikat udah sholawat. Dan sholawat kita ini buat apa? Emangnya Nabi butuh sholawat kita? Belas. Sama sekali Kanjeng Nabi tidak butuh sholawat Anda, tidak butuh sholawat kita, tidak butuh sholawat siapapun. Kenapa? Allah sudah sholawat. Innallaha, sungguh Allah sudah sholawat. Terus apa artinya sholawat kita? Enggak kanggu. Nah kenapa Allah nyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk bersolawat? Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Agar hamba-hambanya ini cepat naik derajatnya, nunggang solawat. Begitu dia mau solawat, langsung dikucur rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia mau solawat, langsung dikucur rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasul menyatakan siapa yang solawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ini masih nggak percaya orang ini. Ngada-ngada, masa air diludahin? Ya kan? Tahayul katanya. Tahayul ya, kata orang ya. Tahayul. Ini cerita-cerita sufi nggak beres. Ini orang bodoh nih orang. Bodohnya luar biasa. Berarti nggak pernah belajar hadis. Kan dalam hadis diceritakan ada 3 orang masuk dalam gua, di gua itu kemudian batu jatuh nutup mulut gua, pintu gua tertutup. Masing-masing kemudian kan berusaha untuk membuka. 3-3 dorong nggak bisa gerak. Wong batunya luar biasa, nggak bisa gerak. Akhirnya masing-masing tawasul. Ini bukan umatnya Nabi loh nih, umat terdahulu. Masing-masing tawasul dengan amal solehnya. Ada yang dengan
dia menjaga diri dari zina, ada yang dengan bektinya kepada orang tua, ada yang dengan amanatnya atas gaji karyawannya. Akhirnya singkat cerita kan terbuka berkat tawasul dengan amal soleh. Nah kira-kira sholawat itu amal soleh atau bukan? Amal soleh atau amal yang soleh? Amal yang soleh luar biasa itu sholawat. Ini amal yang luar biasa. Sampai-sampai sahabat tuh bingung ketika disuruh sholawat. Datang kepada Nabi perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Amr lil wujub. Perintah wajib itu. Hei orang-orang yang beriman, kalian sholawat. Masalah wajibnya berapa kali, kapan, khilaf ulama. Amrnya di Al-Quran bukan amr untuk sunnah, bukan. Amr targhib, anjuran, bukan. Amr lil wujub. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah langsung yang merintahkan. Tidak pakai perantaraan malaikat. Tidak pakai perantaraan malaikat Jibril berkata, Allah nyuruh kalian sholawat. Tidak. Tapi nidaknya langsung nidak ilahiyah. Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman. Allah yang langsung merintah ini. Sholawatlah kalian dan salamlah kepada Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, di sini ada sebuah rahasia. Kalau begitu anak kecil tadi tawasul dengan amal solehnya, berkat sholawat naikkan airnya. Nah, kalau begini kira-kira sunnah atau bukan sunnah? Amal sunnah. Jadi ini bukan khurafat, ini bukan bid'ah, bukan cerita yang gak ada dasarnya. Cerita para aulia wassolihin, semua itu berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah. Kadang yang dengar gak paham, kadang yang anti juga gak mudeng. Makanya kita sekarang perlu menjelaskan gini nih. Apa toh landasannya? Dikatakan cerita ini kok sampai air bisa naik? Karena anak tersebut tawassul dengan amal soleh. Nah, kok amal solehnya bisa menghasilkan seperti itu? Karena dia istiqomah.